Jiwa sejati, diri sejati. Diri sejati itu diri yang sudah mengenal Tuhannya. Jiwa itu, kalau pelajaran tasawufnya, seperti burung di dalam jasad. Jasad itu kandangnya, jiwa itulah burungnya. Jiwa yang terkurung dalam sangkar. Jiwa ini rindu lepas dari sangkarnya, rindu untuk menyatu kembali kepada Tuhannya, kepada alam rohani, yaitu alam asalnya. Jadi asal jiwa kita ini dari alam rohani, alam roh. Jadi kalau jiwa ini mengingat asal mulanya, dia akan menangis, ingin keluar dari sangkar, ingin kembali kepada asalnya. Dia ingin roji'un, ingin kembali. Asal jiwa ini sebenarnya selalu mengingat Allah, Tuhannya. Jadi jiwa ini benang merah antara ruh dengan tubuh. Segala beban dan tanggung jawab dari Tuhannya. Maka pantas saja barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Kalau kita nggak kenal diri kita, jiwa diri yang sebenarnya diri ini, pasti dia tidak akan mengenal Tuhannya dan tidak ada keinginan untuk kembali dan keluar dari jasad ini. Tidak akan ada kerinduan dia untuk bertemu dengan Tuhannya. Jiwa kita inilah yang mengalami kotor, yang mengalami pembersihan, menerima segala beban-beban, yang menerima segala dosa-dosa dan menerima segala hasil perbuatan. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Setiap kita, setiap jiwa, setiap nafs, setiap diri itu mengalami kematian. Maka jiwa inilah yang menanggung amanah. Jiwa kita inilah yang menanggung amanah berupa akal. Maka kalimatnya, sebagaimana jiwamu, seperti itulah keadaan dirimu. Yang berjiwa binatang, maka keadaannya adalah sebagai binatang. Yang berjiwa manusiawi, maka keadaannya adalah sebagai manusia. Yang berjiwa insan, maka keadaannya adalah sebagai insan. Maka bedakan manusia dengan insan. Walaupun secara tata bahasa insan itu artinya manusia, bedakan manusia dengan insan. Maka kenali diri kalau kita mau kenal Tuhan, agar kita tahu jalan bagaimana kita tahu bagai asal kita dari alam rohani. Kita disuruh berusaha untuk menjadi jiwa yang tenang. Jangan banyak tingkah, jangan banyak pola. Bersihkan jiwa kita yang pernah kotor seperti binatang. Jiwa kita yang pernah melakukan dosa itu dibersihkan. Dari mana? Dari kolbu. Dimulai dari hati. Biasakan hati kita yang suka berzikir, menyebut nama Allah, maka akan tercurahkan ke dalam jiwa menjadi jiwa yang tenang. Berusaha, karena yang dipanggil Allah itu, hai jiwa yang tenang,
kepada Tuhanmu dengan hati yang tenang, dengan hati yang diridhoi. Jiwa yang tenang itu tercurahkan dari hati yang selalu berzikir kepada Allah. Jadi kalau hatinya tidak pernah berzikir, menyebut nama-nama Allah, menyebut-nyebut nama Allah, jiwanya itu selalu was-was, dan itu tidak akan dipanggil oleh Allah. Irji' ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya. Maka orang lisan-lisan yang suka mengumpat, menggibah, menghina orang itu jiwanya nggak tenang, lagi rusak hatinya. Walaupun dia suka cerita hakikat, walaupun dia suka sok cerita ma'rifat, jiwanya rusak, kosong, cuma lisan saja, cuma teori doang. Orang yang sudah belajar duduk di tasawuf itu, di hakikat itu, timbul mahabbah dalam hati, dalam jiwanya, berkasih-kasih sayang kepada Allah, kepada Rasul, kepada mursyid, kepada murid, kepada semua alam dan seisinya ini. Karena sifat Rasulullah itu yang tercurahkan pancaran Rasulullah, rahmatan lil alamin. Maka setiap jiwa kita ini punya nama tersendiri. Jasad ada namanya, jiwa ada namanya, ruh ada namanya. Beribu, beratusan ribu nama-nama jiwa manusia ini. Dia tidak akan bisa melihat kesalahan di luar dirinya, sehingga kaku lisannya untuk menghina di luar dirinya itu. Dia hanya sibuk dengan menghinakan dirinya di hadapan Allah, sibuk melihat kekotoran dirinya, tidak sempat lagi melihat kekotoran orang lain di luar dirinya. Dia hanya sibuk melihat sifat kebinatangan dirinya sendiri, tidak sempat lagi melihat sifat kebinatangan diri di luar dirinya. Jadi kepalsuan jiwa, kepalsuan lisan itu lahir dari jiwa yang tidak tenang. Kepalsuan teori, membahas tentang agama, apalagi membahas tentang tasawuf hakikat. Banyak orang yang paham tentang ilmu al-hikam, al-hikmah, tentang ketuhanan, tapi kopong batinnya. Jauh dari apa yang disampaikan. Itulah dajjal-dajjal sesungguhnya. Arti dajjal itu palsu. Apalagi ngaku ngaji hakikat, ngaku belajar mengaji kepada yang dia bilang wali Allah, tapi suka mengancam diri orang lain, menghina orang lain, mengganggu rumah tangga orang lain. Palsu hakikatnya. Mengaku sanad ini, mengaku sanad itu, mengaku keturunan wali ini, tapi lisannya tidak seperti walinya. Maka kalimatnya pegang ini, sebagaimana jiwamu itu, seperti itulah keadaanmu. Bukan gampang untuk menuju jalan kepada Allah. Mengenal diri itu bukan gampang seenak lambing yang kita ucapkan secara teori. Banyak waktu, banyak harta, jiwa raga yang dikorbankan. Tidak semudah diteorikan. Baunya aja cerita sampai pagi, cerita hakikat ma'rifat, tapi lisannya masih bisa menghina orang. Hakikatnya hakikat dajjal. Kalau mau tauhid itu tauhid yang benar, kalau hakikat itu hakikat yang benar.